Pagi guys, good morning today hari ini one day mati kipas angin ini banyak banget yang nyala. Diajar kos dengar ini one day morning guys. Hari ini gue sangat plong, sangat enjoy, bersantai ria. Kenapa guys? Kabarnya nggak kabarnya lagi guys. Hari ini gue udah lulus mata kuliah dan cuman mengulang satu mata kuliah di hari Senin. Jadi gue punya banyak waktu untuk buat konten lagi. Jadi gue banyak waktu buat konten lagi. Yang kemarin mungkin gue baru buat beberapa konten cuman tertunda karena kesibukan gue perkuliahan gue, jadi gue fokus ke sana dulu. Akhirnya gue ngambil keputusan gue ngambil satu pelajaran saja, karena pelajaran gue yang kemarin itu cuman gue yang gak naik, gak lulus karena dapat nilainya jeblok guys. Paksa gue yang harus ngulang. Akhirnya gue bisa buat konten lagi, gue bersyukurlah, alhamdulillah. Tapi gue nggak lupa sama tugas dan tanggung jawab gue sebagai mahasiswa, dan gue harus juga menyelesaikan perkuliahan gue dan lulus sebagai sarjana dan bertanggung jawab atas pilihan hidup gue. Karena inilah pilihan hidup gue mau kuliah dan orang tua gue nggak bolehin gue kuliah guys, nggak bolehin. Banyak lah perdebatan sebelum gue masuk kuliah itu, banyak banget lah. Makan guys pagi, karena banyak dari awal gue masuk kuliah cerita dikit ya kan, flashback sambil makan nih guys. Dulu bercerita, jadi awalnya itu kan gue lulus, anggaplah lulus SMA gitu, sederajat gitu kan. Terus 1 tahun gue nganggur, dalam artian gue nggak nyambung kuliah, nggak kerja juga, tapi gue ngerja sampingan ngebantu orang tua. Tapi gue cari pengalaman juga sih. Tahun itu gue ikut sempat kerja di restoran dan sebagainya, cari pengalaman. Enggak lama sebenarnya, banyak nganggurnya. Terus saat itu mungkin terjadilah perdebatan, kira-kira ya sebenarnya gue cuman bayangin bangku kuliah itu bagaimana sih, gitu aja sebenarnya, nggak ada niat untuk kuliah. Terus kan karena nggak ada niat juga, cari pengalaman kerja lah gitu kan, cari pengalaman kerja, daftar sini ya, terimalah. Terus sudah itu kan gue nggak kerja lagi, ini nganggurnya. Terjadilah perdebatan, mungkin ya kakak adek gitu kan, adek kakak bisa lah berantem. Dari situlah gue agak sedikit, gue harus buktikan nih gue bisa gitu kan. Rencananya mau ngerantau sih, tapi
agak takut juga karena gue masih difasilitasi orang tua, sebenarnya nggak mau manfaatin orang tua juga sih, cuman di saat itu gue ngejalanin bisnis juga sampingan, nganggur tapi kerja gitu kan, tapi banyak sampingannya gitu kan. Jadi ngejalanin bisnis sambil nganggur. Nggak dapat syukur ya, nggak dapat cuan ya syukur juga. Terus itu kan bisnis gue itu berkaitan dengan promosi secara langsung ke orang tuh orang gitu kan. Jadi gue mikir nih, di bangku kuliah kan banyak teman gitu kan, udah gue kuliah aja kayak gitu ya, karena mungkin di saat itu gue circle gue emang dikit banget, dan semakin dikit kan promosi gue semakin berkurang kan gitu kan. Gue mikir realistis seperti itu ya, nggak niat banget sebenarnya. Di hari itulah adalah beberapa bulan kemudian gue terjadilah perdebatan bertengkar sama orang tua, sama kakak. Lalu gue sakit hati lah, gue putusin di tahun itu. Bulan selanjutnya gue mau lanjut kuliah. Supaya gue pergi dari rumah, dan tapi perginya itu dalam keadaan yang gak diam-diam gitu kan, masih terdeteksi, masih ada tujuan. Karena gue tahu orang tua gue sayang sama gue kan. Kalau gue diam-diam dan sebagainya, nanti orang tua khawatiran dan sebagainya, karena gak ada tujuan yang jelas gitu kan. Lalu putusin untuk kuliah, karena kesakit hatian gue itu kan, karena pertengkaran dan sebagainya. Biasalah, gue mutusin gak mau nginjak rumah lagi gitu kan. Sakit hati gitu kan, mau pergi kemana gitu kan, bingung mau pergi kemana. Ya udah, karena gue masih difasilitasi orang tua, masih diberi uang jajan gitu kan, gue mau lanjut kuliah. Bilang sama orang tua mau lanjut kuliah aja. Sebenarnya gue sakit hati, sebenarnya mau pergi ya dari rumah, gak mau injak rumah lagi gitu kan. Makanya gue mau pergi jauh dari rumah kemanapun, yang penting gak di rumah lagi gitu kan. Daripada kita bertengkar sama orang tua, sama kakak adek, sama keluarga, baik kita pergi ya kan, daripada harus bertengkar mulu yang gak ada selesainya. Kalau kita satu circle sama dia terus ya gak ada habisnya, baik pergi gitu kan, satu-satunya jalan. Terjadi perdebatan lagi, inilah lalu macam-macam lah perdebatan gitu kan. Perdebatan yang buat gue yang nggak bisa kuliah juga sebenarnya, banyak lah perdebatan gitu kan. Inilah. Terus jalan solusinya, lo boleh kuliah katanya, tapi dekat-dekat rumah aja katanya. Gue males dekat-dekat rumah. Artinya kalau dekat-dekat rumah gue tetap balik ke rumah dong. Yang gue hindarin kan agar gue nggak berantem sama kakak, sama orang di rumah lah gitu kan. Kalau gue kuliah dekat-dekat rumah ya sama aja bohong gitu kan. Tujuannya tadi tuh untuk pergi dari rumah, sebenarnya tujuan awal itu pergi dari rumah gitu kan. Terjadilah perdebatan lagi karena nggak mendapatkan solusi di hidup gue gitu kan. Lama tuh, berhari-hari gitu kan. Setelah gue searching ya kan, terus di UIN nih ada pendaftaran guys, ada pendaftaran gitu kan. Cobalah daftar, kabur dari rumah. Mungkin
kaburnya itu mungkin ya sehari, ya mungkin sehari 2 hari pulang pergi pagi pulang sore gitu kan, tapi tetap pulang gitu kan, tapi pulangnya malam dan sebagainya kayak orang kerja. Gue kabur itu sama adik gue yang bantuin gue. Awalnya gue pergi sendiri, kabur cari-cari mana Win itu kan, cari sesat gue di Banjarmasin ini, Kalimantan ini sesat gue, nggak, soalnya jarang banget gue ke Banjarmasin jalan-jalan atau bagaimana itu, jadi nggak buta map, buta jalan. Intinya gue kabur lah gitu kan, cari mau daftar sendiri gitu kan, walaupun gak punya uang, cuma modal bensin sama kuota HP. Pergilah gue sama motor gue, pergilah gue kan, sampailah gue di Banjarmasin, gak punya uang gitu kan, kere si kere gitu. Terus kan pergilah kan Win Banjarmasin itu di bawah flyover kan, kaget gue, kira ada orang dorong apa itu gue, pintu gue, kaget gue kan. Terus kaget kan, di Win itu di sebelah flyover kan, kalau di map kok intinya sesat lah gue. Gang Win itu, jalan masuk Win itu 3 kali gue muter, 3 kali gue gak ketemu anjay. Win itu, Win Antasari Banjarmasin, jadi hampir 3 kali gue muter-muter di flyover itu gak ketemu, gak tahu Google Mapnya itu ini yang mana Win nih, jalan masuknya mana, muter-muter lah kayak orang kebingungan. Akhirnya ketemu juga, ternyata belok kiri guys, karena Google Mapnya bisa itu kan ngerecoin gitu kan, kita mau kemana, beloknya mana. Terus kan makan dulu dah. Terus kan karena gue yang daftar sendiri, ya udah daftar sendiri, cari persyaratannya apa aja gitu kan. Cobalah cari tahu gitu kan, cari tahu, udah dapat persyaratan ini, pulang dah gue. Walhasil singkat cerita, nggak ada singkat-singkatnya ini anjir. Walhasil singkat cerita, gue ikutlah tes di UIN, nggak punya uang juga, ya uang jajan gitulah, uang bensin. Kabur lagi lah gue ke Banjarmasin buat daftar. Orang tua nggak tahu tuh kan, orang tua maunya gue kuliah dekat-dekat aja biar sering-sering pulang ke rumah. Kabur lah, nggak kabur gue, ikutlah pendaftaran, seleksi sebagainya. Gue ikutin lah prosedurnya. Gak nyangka, puji Tuhan, gue diterima guys. Senang banget gue lolos seleksi masuk UIN Antasari Banjarmasin. Gue lulus kuliah, bukan lulus lah, diterima gue guys. Jadi akhirnya
intinya gue diterima gitu guys. Hasil seleksi banyak lah yang nggak terima, nggak lolos dan sebagainya, gue lolos gitu kan, senang banget gitu kan. Akhirnya sisa pembayaran UKT atau ya, pembayaran kuliah gitu kan. Karena gue nggak punya uang, ayo pulang lagi gue ke rumah, ceritalah ini sama orang tua gue. Awalnya kan sebenarnya gue nggak dibolehin kuliah di UIN karena jauh. Jadi lo kuliah di dekat rumah aja gitu itu sebenarnya, tapi nggak sempat cerita tadi karena gue singkat aja kan. Jadi gue awalnya tuh nggak bolehin di kuliah di Banjar gitu kan karena jauh, khawatir Kuitan inilah, takut lah gitu kan orang tua gue karena gue disayang kan, walaupun gue sering dimarahin dan sebagainya. Terus kan akhirnya itu karena udahlah perdebatan itu udah lama ya kan, mungkin 2-3 bulan yang lalu sesudah gue didaftar, diterima dan lulus. Lalu karena gue lulus ya udah deh, diberi kesempatan lah sama orang tua, langsung lah dipanggil kakak tertua, kakak 1, 2, 3, ngumpul lah semua, musyawarah kan gitu. Jadi kan habis kumpul itu musyawarah gitu, gimana nih kelanjutannya, adikmu mau kuliah gitu kan, jauh lagi kata ibuku, ini katanya. Diberi hasil musyawarah itu sama kakak tertua dan sebagainya, diberilah gue kesempatan. Katanya lo bisa kuliah, lo bisa kuliah, itu syarat selesain kuliah lo. Intinya selesain kuliah lo, maksudnya jangan lo baru daftar kuliah lalu berhenti, itu kan sayang gitu kan, nggak selesai gitu kan. Karena gue pernah juga kayak gini, ceritanya itu hampir sama. Gue mau masuk pondok, greget banget mau masuk pondok, itu keinginan gue sendiri sebenarnya. Nah dari situlah, tapi gue berhenti gitu kan, ke masuk pondok cuman 3 bulan gue berhenti, dan uang yang dikeluarin orang tua gue banyak banget gitu kan. Nah jadi pesan kakak gue kan, jangan kayak gitu lagi gitu kan, apapun yang terjadi tetap lo harus sampai lulus gitu kan. Akhirnya ya saatnya itu aja sih sebenarnya, yang penting lo selesain kuliah lo sampai lulus gitu kan, daftar, lo berani daftar, lo berani selesaikan gitu kan. Nah gue terima gitu kan. Ya akhirnya singkat cerita gue dibolehin untuk kuliah dengan syarat gue harus menyelesaikan perkuliahan gue gitu kan. Benar itu saja sih motivasi gue saat ini, gak ada lain. Gue pegang janji gue sendiri, gue harus selesain kuliah gue. Itu saja guys cerita gue hari ini. Maaf mungkin gue kurang baik menyampaikan dan asal-asalan, karena gue nggak niat sebenarnya buat video ini, karena gue lagi banyak waktu aja dan gue nggak ada persiapan dan sebagainya. Karena ya biasalah kos gue ini sulit, soalnya kalau gue mau persiapan gue bisa, gue ada mic, gue ada lampu, banyak lah. Tapi karena daripada nanti gue nggak buat video lagi gitu kan, mood gue hilang lah, gue buat seadanya. Semoga doain guys
jikalau mungkin nanti channel ini lebih baik, gue akan bantu banyak orang gitu kan, bantu banyak orang. Hasil dari YouTube gue ini, gue mau bantu banyak orang, mau bagi-bagiin lah. Benernya gue nggak muluk-muluk hidup nih guys, asal berkecukupan. Gue bisa makan, gue bisa jalan-jalan, gue bisa jajan, gue bisa mau ngapain, gue punya mobil misalnya, ya cukup 1-2 lah, cukup lah gitu kan, lebih nggak apa-apa kan, penting berkecukupan gitu kan. Udah sisanya gue berikan sama orang yang memerlukan. Jadi ya dukung channel ini agar lebih baik, semoga jadi kedepannya gue bisa banyak ngebantu orang. Amin. Makasih sudah nonton channel ini. Doain guys, semoga channel ini bisa berkembang dan gue lebih bisa baik lagi menyampaikannya. Dan banyaklah hal yang harus gue benahi dari channel ini. Intinya jangan lupa berkarya, jangan takut untuk berkarya. Walaupun sejelek apapun channel ini, gue percaya jikalau semuanya itu berawal dari kejelekan, akhirnya sejarah dijalankan terus menerus akan menjadi luar biasa, karena levelnya udah naik upgrade. Karena tidak ada orang yang merintis itu tidak dalam keadaan ya seadanya gitu kan, semuanya dalam keadaan, kecuali lo warisan orang tua semuanya lo penerus saja. Tapi kita ini semuanya perintis di sini, perintis. Jadi ya wajarkan saja kalau bajunya kayak gini, tempatnya kayak gini, keadaannya kayak gini, ya gitulah. Semoga doain lo yang berusaha, yang lagi berjuang, semoga bisa mencapai titik level kehidupan lo sendiri. Next video, thank you so much yang setelah menonton sampai akhir. Semoga kalian sukses dan jaya. Thank you. Next video selanjutnya.